fadluhu. Apa keutamaan ilmu ini? Ya, salah satu ilmu yang paling mulia karena berhubungan dengan kalamullah. Nah, ini adalah ilmu tajwid ini adalah merupakan ilmu yang sangat mulia. Sebab kenapa? Ilmu ini adalah ilmu yang berhubungan langsung dengan kalamullah, yaitu cara membacanya. Ya, tata cara membaca Al-Quran. Dan tentu apa saja yang berhubungan dengan Al-Quran biasanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita yang ikut belajar, kita yang ikut mempelajari ilmu ini, insya Allah juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kelima, nisbatun. Iya, apa hubungannya? Iya, ilmu ini. Ilmu tajwid merupakan ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran. Iya, yaitu tata cara membaca Al-Quran. Ia memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan dengan disiplin ilmu yang lain. Iya, jadi dia secara khusus, ya, ilmu ini adalah ilmu yang secara khusus ya mempelajari tentang tata cara membaca. Iya, karena nanti ada namanya ilmu qiraah. Iya, itu ilmu qiraah bukan ilmu tajwid. Iya, jadi beda. Iya, ilmu qiraah itu dia menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan. Umpama ada qiraah yang membaca kalau lafaz siratal ladzina an'amta alaihim, ada yang membaca pakai shad, sirata, seperti qiraah yang kita gunakan, qiraah hafuz. Ada nanti qiraah yang bukan pakai shad, pakai sin, sirata. Iya. Dan nanti ada qiraah yang membaca pakai zai, zirata. Khusus untuk tajwid, ya, dia menjelaskan tentang bagaimana cara membaca sirata yang benar, bagaimana membaca sirata pakai sin yang benar, bagaimana cara membaca zirata pakai zai yang benar. Iya. Adapun qiraah tadi, ada yang membaca sin, ada yang membaca shad, ada yang membaca dengan zai. Itu. Jadi beda. Jadi tata cara membacanya yang dijelaskan oleh ilmu ini. Iya. Kemudian wadhi. Iya, penemu. Iya, siapa penemunya ilmu ini? Ini mungkin jarang kita jarang kita dapatkan. Ya, siapa sih sebenarnya penemu? Siapa yang menemukan ilmu ini? Iya. Kalau dari atau orang yang pertama, ya, mengamalkan ilmu ini, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang pertama mengamalkan mengamalkan, ya, dan menemukan ilmu ini adalah Rasulullah. Ya, kalau manusia, ya, kalau makhluk, ya, malaikatlah yang mengajarkan ke Rasulullah. Tapi kalau manusia, yaitu Rasulullah. Ya. Kemudian ada perbedaan pendapat, ya, dari peletaknya. Siapa peletak atau siapa yang pertama mengarang buku atau tentang ilmu tajwid ini? Di sini para ulama berbeda pendapat. Ya, di sini ada 4. Ada yang mengatakan Abul Aswad Ad-Du'ali. Ini siapa namanya? Abul Aswad Ad-Du'ali. Beliau ini Abul Aswad Ad-Du'ali ini adalah orang yang paling pertama memberikan tanda i'rab dalam Al-Quran. Ya, jadi dulu itu Al-Quran tidak ada tanda-tanda, ya, tidak ada titik-titiknya. Abul Aswad Ad-Du'ali ini beliaulah yang pertama memberikan tanda-tanda. Ya, tanda titik-titik, ada titik atas, ada titik bawah. Ya, seperti huruf yang kita lihat sekarang ini, ada huruf batasa, semua ada yang di bawah titiknya, ada titik di atas. Ini yang memberikan tanda ini namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Itu tentang tanda-tanda i'rab. Beliau, ya, dalam bahasa Arab itu sangat penting, ya, tanda-tanda, ya, seperti harakat juga itu, ya, atau harakat itu dalam bahasa Arab itu sangat penting. Ya, kenapa? Karena, ya, beda harakat bisa beda makna. Contoh, ada lafaz namanya anta, anti. Kalau anta, engkau, laki-laki. Anti, engkau, perempuan. Harakatnya saja berbeda, tapi dari segi makna sangat jauh. Iya, satu laki-laki,
satu perempuan. Maka beliaulah ini Abul Aswad Ad-Du'ali yang memberikan itu i'rabnya, iya, harakat-harakatnya, iya, titik-titiknya. Itulah sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama peletak ilmu tajwid itu adalah beliau ini Abul Aswad Ad-Du'ali. Beliau ini hidup di zaman zamannya Ali bin Abi Thalib. Ada juga yang mengatakan hidup di zaman Abdul Malik bin Marwan. Iya. Oke. Banyak orang melakukan kesalahan ya waktu itu. Ya di zamannya Abul Aswad Ad-Du'ali ini, ketika membaca Al-Qur'an banyak yang melakukan kesalahan baca. Karena waktu itu Al-Qur'an tidak ada harakatnya, tidak ada titik-titiknya, maka kemudian Abul Aswad ini yang kemudian diperintahkan agar supaya memberikan tanda. Waktu itu beliau tidak ingin untuk memberikan harakat karena belum ada contoh ya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, namun ketika itu beliau sendiri yang langsung mendapatkan kesalahan. Ya, artinya beliau sendiri yang mendengarkan orang baca Al-Qur'an salah baca. Iya, contohnya gimana? Iya. Contoh umpama di sini. Di surah At-Taubah, ini sangat fatal ketika kita salah baca. Di surah At-Taubah, di ayat ketiga, Allah mengatakan, ya, annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Sesungguhnya Allah berlepas ya dari orang-orang musyrik ya dan rasulnya. Itu ketika diartikan. Tapi ketika harakatnya ini ya annallaha bari'um minal musyrikina bukan harakat dhammah tapi dikasih harakat kasrah wa rasulih. Ya, karena dulu Quran tidak ada harakat-harakatnya, maka artinya apa? Menjadi sesungguhnya Allah memusuhi ya orang musyrik dan memusuhi rasulnya. Waliyadzubillah. Itu maknanya salah. Iya, harusnya Allah dan rasulnya memusuhi orang musyrik, menjadi Allah memusuhi ya orang musyrik dan memusuhi rasulnya. Itu gara-gara apa? Karena harakatnya yang harusnya wa rasuluh ya menjadi wa rasuli. Ini pentingnya harakat. Inilah inilah karya Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya, penemu teori ilmu tajwid yang menurut para ulama bahwa beliaulah itu. Ya, namun ya waktu itu ya para ulama lagi berbeda pendapat bahwa itu bukan yang pertama. Ya, karena sudah ada sebelumnya. Ya, masih ada yang sebelumnya. Yaitu yang kedua namanya Abu Ubaid Al-Qasim. Ya, bin Salam. Beliau ini Abu Ubaid Al-Qasim itu spesialis ahli qiraah. Ya, seperti yang saya katakan tadi. Ya, ada Al-Qur'an ini ada namanya qiraah asyara. Qiraah 10. Ya, jadi 10 imam. Dari 10 imam itu ada 2 muridnya. Ya, seperti umpama kita di Indonesia kita menggunakan qiraah hafs. Ya. Imam hafs ya dari Imam Asim. Jadi Imam Asim ada 2 muridnya yaitu Hafs dan Syu'bah. Yang kita gunakan adalah yang Hafs. Ya, qiraah hafs. Ya. Qiraah hafs ini seperti yang masyhur kita gunakan di Indonesia. Ya. Seperguruan dengan Syu'bah. Ya, namun terkadang ada perbedaan. Ya, terkadang ada perbedaan dalam qiraahnya. Ya, seperti lafaz seperti buyutikum. Ya. Kalau qiraah Hafiz buyutikum, tapi ketika qiraah Syu'bah biyutikum. Ini tetap benar. Ya, tetap sama maknanya pun juga. Namun ya riwayatnya ada. Ya, tetap riwayatnya ada. Itulah yang susun qiraah itu, ya ilmu qiraah seperti itu, perbedaan lafaz
itulah yang disebut Abu Ubaid Al-Qasim. Iya. Kemudian yang ketiga namanya Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Iya. Beliaulah ini yang kemudian menyempurnakan ya tanda-tanda baca. Iya. Jadi tanda-tanda baca dalam Al-Quran, beliaulah yang kasih sempurna. Iya. Mau harakatnya, fathahnya, sukun-sukunnya, tanda-tandanya, beliaulah. Sehingga dikatakan, oh yang pertama menemukan adalah Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ya. Yang lain mengatakan, bukan dia, karena dia hanya menyempurnakan. Kemudian yang keempat, namanya Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Haqqani. Al-Haqqani. Ya. Beliau ini adalah, beliaulah ini yang kata Imam Ibnu Jazari adalah bapaknya ilmu tajwid. Iya, artinya beliaulah ini yang kata Imam Ibnu Jazari, beliaulah Abu Muzahim ini yang paling pertama katanya menemukan teori ilmu tajwid ini. Ya, karena zaman Rasulullah tidak ada teori. Semua orang praktek. Iya, praktek saja, tidak ada teori. Nanti ketika manusia melakukan kesalahan, maka para ulama membuat teorinya. Iya. Yang pertama membuat ini ya adalah Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Haqqani. Ya, dalam bukunya yaitu Qasidah Al-Haqqaniyah. Ada nanti. Jadi kalau mau cari bukunya ini Abu Muzahim, namanya Qasidah Al-Haqqaniyah. Bukunya ini ya memuat bait-bait tentang ilmu tajwid dan itu hanya 51 bait. Iya, 51 bait. Iya, kalau sekarang seperti Al-Jazari itu sudah lebih 100 bait. Itu kenapa lebih banyak lagi? Ya karena berjalannya zaman ini, maka manusia semakin banyak kesalahannya katanya. Maka para ulama membuat lagi bait-bait syair tajwid lebih banyak lagi. Ya, namun di zamannya Abu Muzahim, beliau baru membuat 51 bait. Ya, dalam buku tajwid yang namanya Qasidah Al-Haqqaniyah. Ya. Nah, tidak ada buku ya yang lebih tua dari buku beliau. Ya, atau karya yang lebih tua dari karya beliau. Ya, dalam urusan ilmu tajwid. Maka disitulah sehingga para ulama mengatakan yang pertama peletak ilmu tajwid ini adalah Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Haqqani. Iya. Itu dari segi al-wadi, penemu tajwid.